ini membuktikan bahwa antusias masyarakat terhadap dunia hiburan khususnya di stand up comedy ini besar. Jadi ini merupakan salah satu ajang ya, bentuk hiburan dan kami di Muba Entertainment ini berpartisipasi biar musik Banyuasin ini bisa lebih dikenal tidak hanya dari segi pemerintahan tapi juga dari sisi luarnya, yaitu salah satunya hiburan di entertainment stand up comedy. Jadi pada peserta nanti silakan berekspresi. Tata caranya sudah kalian terima kan? Ingat, tidak boleh sara, tidak boleh nganar kidau, nganar kanan, ya, pokoknya fokus baik dengan dengan tema yang sudah kami sampaikan, yaitu pengusaha keren apa sukses. Pengusaha sukses, ya. Jadi fokuslah kepada tema itu, jangan kemana-mana. Lagi kamu ngandar piu dapaugang. Nah jadi Agi sampai tampil, tolong audien juga kasih semangat. Ada amon disika ngomong situ mak bagu, situ boleh nganggap sika mak bagu boleh. Jadi makin sampai tahu ada. Nah jadi jangan pulih takut, jangan pulih tegang, ya. Ngomong pacak kamu ngomong pengomong, ya. Jadi biar ini jadi sebuah hiburan yang benar-benar bisa kita banggakan dan bisa kita lanjutkan. Karena ini kegiatan rutin ini akan kita teruskan dia akan datang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur kita juga dalam arti memberikan kemajuan dunia hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin. Malam megah aja duduk. Duduk jaga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hawai keangan ini ada geras mak mana man kita nyanyi dulu ya, makin semangat. Setuju? Oke. Lucunya tuh di sini, komedi tuh di hati. Lucunya tuh di sini, komedi tuh di hati. Yeah. Lanjut. Oi wak mama kopek koyong, besok kecil tuh mude. Bujang gadis remanjane, nenek anang nenek ine. Aku nak numpang stand up komedi, minta tolong coba dengoke. Oke, hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Andre Bowo. Panggilan saya biasa disebut Andre. Kalau teman tongkrongan saya itu biasa manggil saya Bowo. Aneh kan? Iya. Orang bilang kalau dipanggil Bowo itu lebih keren, lebih ganteng. Ya gue sih biasa aja. Nggak dipanggil Bowo aja gue udah keren, ya nggak? Oke, lanjut. Gue itu 4 bersaudara, hadirin. Dan gue yang paling manis. Ya beneran. Ya gue sendiri yang bilang. Ya gue tinggal di komplek GBL. Kalau nggak tahu lurus saya jalan ini pasti ketemu. Ya ada yang tahu GBL itu apa artinya? Ada yang tahu? Apa? Oh salah. GBL itu artinya ganteng banget loh. Ya orang bilang kayak gitu. Gue bilang emang kayak penduduknya. Ya gue penduduknya ganteng banget loh. Ya, gue sekolah di Mansatu Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah sekarang gue naik ke kelas 3. Dari kelas 2 naik ke kelas 3. Nggak sabar bentar lagi tamat. Ya, soal peringkat jangan ditanya. Soalnya nggak ada. Gue sendiri nggak tahu kenapa. Di rapat gue nggak ada peringkatnya. Ya gue berdoa aja mudah-mudahan wali kelas gue itu lupa nulisnya atau bagaimana. Ya langsung aja materi kita hari ini menjadi pengusaha sukses.
Menjadi pengusaha sukses itu merupakan hal yang paling banyak diminati di zaman milenial seperti ini. Apalagi buat kaum muda, ya enggak? Ya termasuk saya sendiri. Saya tuh pengen sih jadi pengusaha sukses, tapi nggak mudah loh hadirin. Ya jadi pengusaha sukses itu butuh jiwa yang optimis, rajin, tekun, inovasi, kreatif, dan sabar. Ya contohnya seperti saya, bisa dilihat sendiri. Ya wajah-wajah saya itu calon-calon pengusaha sukses, ya enggak? Ya saya doain kalian semua di sini insya Allah nanti jadi pengusaha sukses. Tapi sebelum kalian saya duluan. Iya doain. Makanya kalau saya jadi pengusaha sukses, kalian bisa nyusul saya. Saya juga doain kalian kok. Ya lanjut. Dari kecil itu gue udah ditanamin sama orang tua gue jiwa-jiwa pengusaha. Ya beneran, gue nggak bohong, serius. Tapi jangan terlalu serius, ntar kalian baper sama gue. Iya. Ya dari kecil itu sudah ditanamin jiwa-jiwa pengusaha. Maksudnya disuruh jualan. Ya gue dari kecil itu banyak yang dijual. Jualan mainan, sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk lagi makanan. Ya dulu waktu gue masih kelas 2 MTS, gue itu ingat banget. Ibu gue nyuruh gue beli bahan-bahan buat peyek. Ya kita di rumah itu mau buat peyek. Saya pikir peyeknya itu buat makan-makan. Ya akhirnya gue beliin deh bahan-bahannya. Terus gue sendiri yang bantu buat bikin. Ya bantu bikin, bantu ngegoreng, bantu ngebungkus. Pas selesai ngebantu, gue terkejut teman-teman. Ternyata gue itu disuruh jual. Ya gue bingung, gue belum pernah jualan peyek. Orang seganteng gue disuruh jualan peyek. Ya serius, gue awalnya nggak mau. Ya tapi keadaan memaksa berkata lain. Akhirnya gue jualan. Gue ngomong kayak gini sama ibu gue. Bu, gimana nih? Ntar nggak laku. Udah kamu tenang aja, ibu saya bilang. Kalau nanti ada yang pertama beli sama kamu bilang aja kayak gini. Kamu ambil duitnya, kamu ucap kayak gini. Laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit terkumpul. Sambil kamu kibas-kibasin sama jualan kamu. Ya akhirnya gue pede setelah dibilangin kayak gitu. Ya gue ambil nih peyek, gue bawa jualan pakai sepeda. Sepeda gue keren. Sekarang masih keren. Udah dirongsokkan. Ya, terus gue jualan. Gue sepeda keliling dusun, gue sepeda sambil bilang, "Peyek, peyek, ayo peyek. Oh iya peyek." Ya akhirnya alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya laris satu, ada yang beli di tempat rame juga. Ya ampun, gini amat jualan peyek, gue bilang. Malu ada, grogi ada. Ya tapi teman-teman, kalau udah laku itu rasa malunya hilang teman-teman. Ya pas nih peyek udah laku, satu itu gue jual 5.000, satu bungkus itu gue jual 5.000. Ya gue masih ingat. Pas udah gue kasih satu bungkus itu uangnya gue ambil. Terus gue gini-giniin seperti yang ibu gue bilang tadi. Nggak sadar gue, pas gue kayak gini tadi sambil bilang laris manis Tanjung Kimpul tadi, ada yang lihat gue, cewek juga. Ya ampun, rasa malunya itu kayak gimana gitu, nggak bisa dibilangin. Sensasinya itu gitu banget teman-teman. Ya malu banget. Tapi gue yakin malu itu hanya sekedar ilusi saja. Sebenarnya orang itu menghina kita itu nggak ada apa-apanya, ya enggak? Ya, awalnya itu emang malu. Segala hal yang kita lakuin itu emang malu. Tapi mbak tertua gue pernah bilang kayak gini sama gue. Ya,
Kita itu cari uang dengan cara yang halal, nggak ngemis. Jadi kita nggak perlu malu, ya nggak? Iya betul. Mau jadi pengusaha sukses itu harus punya rasa jiwa optimis dulu, nggak pemalu. Ya makanya gue tanamin dalam diri gue prinsip seperti ini loh teman-teman. Gue itu punya moto, malu itu bukanlah hal yang memaksamu untuk berhenti, tetapi malu itu adalah hal yang membuatmu termotivasi. Keren kan moto gue? Ya makanya gue sampai sekarang sabar aja, nggak pernah malu. Kalau mau diturutin sih, gue juga malu tampil depan kalian. Ya tapi karena moto gue tadi, gue jadi nggak malu lagi. Ya, buat apa kita malu kalau kita nggak bisa sukses? Ya, gue yakin orang-orang hebat, orang-orang jadi pengusaha itu, orang-orang tinggi pasti pernah malu. Nggak mungkin orang sukses nggak pernah malu, ya nggak? Iya. Ya pasti ada malu. Nggak mungkin itu nggak malu. Ya makanya teman-teman, malu itu boleh tapi ada batasnya, batas wajarnya aja. Tapi lebih malu lagi kalau kita ketemu apa? Ya kalau kita ketemu mantan, malu banget. Ya malu banget kalau kita ketemu mantan. Gue nggak mau ketemu mantan, soalnya gue takut dia ngajak balikan. Oke teman-teman, gue rasa cukup sekian aja dari gue. Gue punya pantun nih untuk penutup buat kalian semua. Praaksara amatlah sepi, bersama kawan bermain kecapi. Kalulah acara lah mulai sepi, jangan sungkan namun nak selfie. Jangan lali ya Ki, amun acara lah sepi, udah usah malu amun nak selfie lah demong gitu gal Kak. Oke, cukup sekian. Saya Andre Bowo, biasa dipanggil Andre atau Bowo. Kau nak lebih akrab, panggil Be Bowo, pasti nyimban. Ugang ngedek somong dak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhir lu, Bo. Terima kasih. Bawa asli mana, Bo? Kalau asli Bumi Ayu. Bumi Ayu. Ya. Tinggal di mana sih, Kak? Di GBL. Di GBL, ya. Mbak Uma di sini kali. Dak milu Mbak tertua, Ayu tertua, maksudnya sekolah. Nggak tahu ada stand up comedy ini dari mana? Evaluasi sendiri ngeli info kayu. Depos Kayu. Jadi niat milu stand up comedy apa? Aku tuh cek kak baiklah kita banyak kepacakan, mungkin kita pakai ugang. Betul ya. Kalau kita ada kepacakan itu berguna untuk kita di masa-masa yang akan datang gitu. Kuleh lah deh, kuleh. Alhamdulillah belum subuh. Agak lemunyi lah ngomong ku Kak. Boleh kalau pegang ya tak? Nah, maksudku tuh nak pegang baik puk lemase. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tak seru wah. Sekali lagi ya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh bagus. Perkenalkan, nama saya Mariati. Maklum, suara Kak Dang ini semih. Mencoba kita. Alaman dari Kelurahan Babat, Kecamatan Babatuman. Aku bekinyak di Sikae. Nak milu stand up komedi Kak. Kalau baca ngadu nasib, bukan ngadu ayam. Nak ngadu ayam, ayam ku kan labes jualan anak ujang. Jadi aku Kak nak bercawa dikin aman pacak nak. Aku Kak punya usaha nak. Usaha Kak di bidang material. Jingok ku Kak bangunan Kak agak dang maju nih ya maksudku tuh. Gara-gara Covid PPK Kak nak drum. Nah, jadi sekarang untuk badak ku hat drum nak.
Berhubung kopin kak lah hilang, alhamdulillah. Jadi usahaku tadi kak begoyo naik lagi. Bukan aku hak naik-naik, udah baca naik. Nah, yang naik kak usaha ya nak. Nah, berhubung usaha naik, ekonomiku kak lancar, alhamdulillah. Berjalan terus, berjalan dengannya waktu. Aku gak pening juga zaman kak nuntut senaga sukannya. Segoni aja masih kita tu. Nah, kira-kira mak mana ku nak dapat modal ni kak. Nah, jadi ku berpikir lagi kalau nuntut loncatan baru, mak mana nak melompat kan ni? Nah, dak pacak nak melompat. Jadi aku berpikir, bertemu lah dengan kawan-kawanku kak agak PA. Nah, PA kak tahu dah bolot jo kita tu pekak. Jadi di samping usaha material tadi kak, aku dengan kawan tadi kak bertanya, namanya kak PA pule. Hoi PA sikat dulu je ku tadi kak. Nah, 2 kali, 3 kali panggil. PA hek sebelah rumah kita tu nah. Jadi aku panggil ke lagi. Hoi PA sikat dulu. Nah, balik dia ngate ku kak pekak dari dulu. Lama ku kak pekak je memang dari dulu. Nah, pening aku mikir ujung-ujung bacawa dengan mulut. Hoi PA sikat dulu. Basem itu baru nyambung nih. Ngape jok ni? Ngamangilku. Payo jok kita kan nuntut usaha lagi. Jangan usaha tu baik jokku. Usaha kita kan maju kan. Nah, setelah bercerita dengan dia tadi kak, saya bermusuh dengan orang pekak kak payah. Cuman dia kak ada modal. Ku kak suwe modal. Nah, tu hak payah tu. Nah, jadi berhubung ku suwe modal dia ada modal, dajak kulah dia bergabung ya. Walaupun pekak tadi kak, kelanya agak enggak sedikit bertetangin dia itu ya. Jadi insomen ika tetangga insom tu lah. Nah, jadi berhubung aku suwe modal dia ada modal, ajaklah bermusyawarah dengan dia. Mak mana PA? Aku kawe modal ngakak banyak modal. Kikire pacar dak ngakak. Tolonglah aku kak. Lah name jonya aku nak nyecip lontong ngah tu je. Bukan lontong je ku tolong. Nah, wong kak netam maju tu lah. Dem. Jadi berjalannya waktu bercerita tadi kak. Payo jok jonya name dia nak modal lah Allah pak. Ya aku kak dari tadi kak nanyain modal nak muka usaha lagi. Lah ni ya uji dia tadi kak. Aman mitu dia ku kah ada nyambung je. Nah, baru sadar dia ada nyambung ya. Dem singkat waktu ya. Dia kan ngomong, aku ada jok jonya. Aman kita nak muka usaha, aku ada lahan. Payo. Pok sampingan dari usaha materialku tadi kak ya. Kita muka usaha jonya. Muka lahan. Lahan apa joku? Nah, berbalik aku tadi lah cuma PA pule. Ai, deh. Ketularan. Nah, ujung-ujung dajaknya muka lahan ya, lahan kak. Libok lahan ya kak. Lah, mak mana nak mangun PA? Kita kat sampai batini. Lajak lah Mang Jamal joy. Nah, Mang Jamal pule nak karung. Insom. Nah, dak Mang Insom tu lah meige. Jadi ujung-ujungnya bercocok lah tanam kami tadi kak era. Jadi kita ini muka usaha di bidang JBC bay. Lah nami pule JBC kak. Nama dak nyambung aku JBC tapi dia. Ujung-ujungnya dia payuh gawe kela dulu nurut CPA kak di. Yang penting ada modal. Nah lah hasil setelah bercocok tanam tadi kak. Rupanya dia kak ngune bebe cabe. Oh ya lah tahu nih nyaman pakai cabai mahal ya dak. Nah jadi berjalannya waktu tanaman kami tadi kak makan hasil. Nah bukan makan nasi, makan hasil.
Tahu, ama nak makan cabai baik kalau mencret enak. Nah, jadi pemasaran lah. Setelah pemasaran banyak pule uak-uak kak komen. Oi, dek, oi anak buah ngape cabai kak mahal ya. Jadi PA kak nyawam. Kami dek ngune emang nyamal joy. Aduh, nek kami kak cabai. Nah, kak laman bekanti ngomong peka. Baru ulang-ulang kali ya rak dia nanya itu. Jadi datanglah dia nginku. Oh ya anak buang ngape nyanyi kawan ngatu. Orang nanya ngape cabai mahal jadi ngunde emang jamal. Nah, bebek je ku tahu tu tak tahu. Aman dia tu PA. Nah, baru tahu dia tu. Dem payulah. Kalau habis waktu ku kak. Lom merah. Nah, lom. Aman mitu ku kak masih nak bercawa, masih nak berkelakar. Cak je tu. Nah, jadi usaha materialku tadi kak berjalan dengan maju dah. Aku ada usaha cabai pule. Jual beli cabai rupanya JBC tadi kak. Baru tahu aku. Nah, jadi setelah tu balik cabai tadi kak makin lama makin habis pule. Aman sedami terus. Nah, tanah medak pongon. Ay. Tak kade ke masih ada terus di lahan enggak era. Dem bayo kia. Jadi berpikir lah mak mana PA? Kita kak. Tak kade cabai habis namanya jual. Nah, ujung-ujungnya kami kak berdua kak main HP cak itu. Dan main HP tadi kak. Terlintas di WA di acara kak. Nah, tapi kira aku, oh PA kita milu acara kak pule. Lah, jonyi. Milu acara apa jonyi? Catulah. Dan kau udah tertib dan kau peka. Mana cari kau nak milu? Dah daftar kebekku. Berhubung ku kak suai apa ya tak? Nah, nami emang suai modal. Awak material maju. Tapi bedek dan nak beli HP. Duh, dem. Jadi ceritanya itu nyengoklah di WA berdua dengan kawan tadi kak. Ada lomba kak. Nah, iseng-iseng kami daftar. Kalau baik dalam usaha kak bule kan berusaha namanya itu. Ama nak jadi artis gaya kan ada baca kan? Nah, nak jadi model pejalan main lagi Mika. Nah, dem nak jadi apa? Dem berusaha berkomedi baik. Kalau masuk, jangan masuk pintu terus. Nah, apa baca diselengke dengan nyanyi? Oh ya Allah ya. Oke, kaman pacak nih ya. Tapi mana seorang model kak seorang menyanyi? Nah, di samping berkomedi tadi kak, aku kak memang hobi menyanyi, Pak Juri. Cerita itu. Nah, boleh tak nyanyi ujinya? Oh, boleh. Aman boleh kaki baik kalau? Kaki baik. Jadi berhubung aku kak minat nih ya, nak milu acara kak, baceku. Lah stand up, komedi, apa? Compensation apa? Apa kompensor apa? Baca dulu lah compensation upeknya itu era. Deh coba-coba walaupun ku suwe jiwa komedi era, tapi aku agam nyingok mecak sule, mecak nunung era. Nah kalau baik ku kak ada daga ngaliran. Sebab apa? Nak jadi penyanyi, suara kak pas-pasan. Nak jadi model, gaya tak suwe. Berjalan memi kak cari, memang bergaya kak tiap hari. Tapi tak masuk kalau. Nah, jadi dem, ujung-ujungnya daftar lah aku di stand up comedy competition ini kak. Dengan jiwa yang menggebu-gebu, kalau baik jeku, aku pacak masuk ke sika. Ngadu nasib. Sebab nasib selama kak asyik ku pas-pasan terus. Nah, aman ku pacak masuk ke sika era. Aku kepengen hidup kak senang dikit. Oi, dak pula nak banyak. Dikit baik. Nah, berhubung waktu kita mungkin lagi nak magi peserta lain, disikaklah aku masuk stand of comedy competition. Insyaallah bapak-bapak juri kak kalau baik tertarik dengan ku kak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AGB. Dari Bapak Toman, Dari Bapak Toman. Bebek Mariati. Oke, Namun gayanya mungkin Cak Sarini dia kak. maju mundur cantik. Dem. Oh.
Sari ini versi babat. Dua badi aman bapak kak. Jadi ku kak curiga dia datang sika tuh dia anak stand up comedy bae cak nyingok bangunan kak ada loka tak masuk material. Jela kalau bayi peminat. Amun harganya kok jadi dia tuh. Jela. Mudah-mudahan be P Mariati. Amun dia pendukung lah banyak, mudah-mudahan be kalau baca ke langkah selanjutnya. Insya Allah. Amin. Ngomong-ngomong tahu udah artis stand up comedy gak? Stand up komedi kak nami, ku kak ibu merang ya gak ngerti. Tahu ku komedi itu melawak, Nah, itulah tahu Jo sampai kira-kira ngatu lucu be. Nggak tahu kalau cukup dewi. Payo, makasih be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai, peserta yang tadi kan nyebut nama Joni. Nah Joni lah depan. Pengusaha boleh kak? Cuman lagi bertahap sukses. Baiklah, nama saya Joni, saya berasal dari Sekayu. Kalau tempat tinggal kak macam-macam. Pernah di pasar kalau lagi kecil, terus di KNPI pernah boleh tinggal di situ, terus Mika lah pindah ke Randi. Jadi banyak tempat alamat tuh Aku kan di Sika nak bercerita dikit, bercerita dari kecil dulu kan kalau mengingat tema kita pengusaha kan. Berhubung ke budak pasar, aku nak flashback dulu dikit. Lagi kecil nyuat telok puyuh, itulah masuk pengusaha kan, cuman kecil. Demi itu aku berjualan dengan kawan. Setiap kali berjualan itu kawan suruh aku dulu berangkat, aku nunggu kendian. Dem kendian itu aku kalau ada pelanggan yang nomor satuku ya parai, mak itulah pule. Jadi jo kawan tuh apa mak ikalah atraman. Joku makin ngalaku pule kakek nganurutku dulu sukses. Aku kan banyak pelanggan joku. Berangkat pule. Itu dikit cerita karena tersimpannya dikit. Kedua, waktu kuliah itu ngojek ceritanya itu. Ngojek ika pacak di KTK fenomenal. Kalau di Sika ada aplikasi Yungjack, sebelum Yungjack itu aku lah ngojek. Dan yang maksud aku tuh siko-sikonya tukang ojek yang ada iklan video. Kalau menurut versiku tapi kalau itu disebut Kapten Jo. KTK Kapten, dia ke polisi bukan, tentara bukan, tapi sebutannya Kapten. Tiap kali dipanggil orang itu dia datang pasti dengan motonya cepat tepat aman sempat. Dalam artian aman sempat tuh kalau dia sedang mandi itu udah baca nak tiba-tiba. Kalau yang lain kan cepatnya kan, kalau dia dak aman kobar baik. Aman kobar. Dan tuh boleh dia kak aman itu muka jasa boleh. Muka jasa masang parabola. Jadi ada sekali penemuan tuh dia kak cuman niup parabola tuh. Nggak tahu parabola itu memang bukan rusak, cuma bergeser baik. Ada grogi ya. Nah, dan tuh kedua agak dikit, maju dikit, naik dulu. Pengusaha kalau nak begoy sukses, cuma belum sukses seperti koyong yang ika kan. Naik dikit, bertemulah dengan toke-toke. Karena banyak toke, bertemulah. Dajaklah toke jalan-jalan. Jalan-jalan ika, dia kan ada nilai kejadian. Macam di info kayu. Kalau ada, jadi itu kecelakaan. Ditulis kecelakaan itu yang dia baca ika. Kambing nomor mobil ninggal siko. Terus tokenya itu temesan bangun di tidur.
bangun itu bukannya kambing nomor mobil tapi beradu kambing. Jadi toke itu marah dia. Marah tuh, bangun ke tidur di berita itu. Ternyata salah baca. Kambing beradu. Terus naik lagi dikit. Mengingat sekayu kak banyak nih yang muka lahan. Jadi ada kawan gua kak. Teleknya banyak nih tanah dijual per meter sekian harganya, sekian hasilnya. Jadi datanglah dia ke tempat rumah makan sambil duduk bercerita, nanya ke masalah tanah. Dan nanya ke masalah tanah itu, ujung dia sampai lah tuan tanah ika jadi panjangnya cuman 50 meter, libunya 100 jadi mengingat tanah kak bagus, jadi dia kak peminat lah ngomong denganku, ujung dia ngomong, cuman dia tidak tahu dengan siapa yang penjualnya. Jadi pas dia ngomong kak, bayu kita beli tanah, dengan nak beli tanah berapa aja ku, beli semeter baik jadi jadi mau mana itu lah semeter baik, tahun depan kita semeter lagi. Jadi nyimak lah yang tuan tanah kak, kalau anak semeter ku nyedok ya baik untuk nggak. Jadi tidak tahu kan dia tuh, tapi benar pule intinya nih tuh. Kalau kita berjual tanah kah pasti untung. Kalau dulu jual mobilan kita jual rolian baik. Ide boleh itu sebenarnya. Kalau pacak kita mana ada jalan tol sekali kak beli boleh. Pengaji 2 meter baik. Cukup untuk makan setahun. Kalau ada yang nak masuk. Mungkin itu baik mengingat panas sarai kak. Banyak peserta ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi John. Aku tuh nak bertanya Siko dengan Joni kak. Dia kak pacar nyebut era beda. Cak ada pacar ada, berdekot-dekot cak ada. Cak nak jadi pengusaha jual beli tanah deh kak cak. Payu, makasih Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke, namiku Rizal, tapi panggilannya Ijal. Ada pula yang manggil Angel. Jangan. Aku kan nak ngomong cita-cita aku kak nak jadi pengusaha pengusaha sukses dari dulu, tapi sampai mika ragelum kalau bayar ke depannya kalau Ayo, ini keramo yang kediam. karena lah dapat kebayang ke seandainya jadi pengusaha sukses alangke lemaknya pacak merentah ke orang. Cara bos kan tinggal nunjuk baik. Tapi mudah-mudahan kak dingin pula seandainya lagi dulu sabar Dek sudah di konsep deh. Tega baru mau poksi kalah. Aman ngelik lawan-lawan karena tengok di catatan gale.
Cuma tubuh kak, ngayal segala teh kak din. Dan name lagi teh kak, nggak domong kak. Upelan dem kali domong ke romongan kak, dia nak domong gitu bu kak. Cerita masa kecil. Usaha lagi. Nah, menusaha ke seandainya sukses buka ragana bini. Kalau baik kan lah anak bini tapi yang ada suenya lo kak belaki laju. Yang penting kasih sayang. Ada? Paling-paling tak bersinar lagi deh. Dia mah kalau dilakukan. Dia habis akor lah itu kalau. Mana? Dem kalau? Oh, dem dilah kalau orang pule lain pule. Alek kalau petang. Kasihan dengan Bang Oci dan adalah tunggu-tunggu. Ayo dem akor lah itu, kerasa? Lah. Ada dilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Namanya dia Kak Rizal. Banyak yang ngomong dia mirip dengan Rizal Armada. Entah amun kamu juga kamu seragi beda pacalah kamu nilai ini. Ijal asli kayu are jale. Dia lem bini. Jadi doa kebe dem dika anak bini. Amin. Mudah-mudahan. Amun dak suwe lagi jude. Oke, terima kasih Bung Ijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari tadi kak ada beberapa kali ika kan ugang ajang stand up komedi kan tawe-tawe. Uang tawe-tawe itu kadang tersinggung ade. Macam Mika kan uang ini uang ngamuk ke gigi tersinggung. Jadi sesuai itu aku di mana-mana kan moto gawe moto jadi sebut ayo tawe kenan ke gigi persana ku nyinggung ku apa wong jadi teprasek bae kan au padahal luang tidak nyinggung tubuh dari tadi kan ada kan stand up comedy itu nyinggung gigi badal mate yang laleku ayo ku apa sih kak masih kena ini boleh ku kak ayo tuh. Jadi yang pertama tadi kak, capek, bowo. Name ujo dia tadi kak, dak apa-apa, dak sukses apa? Dak usah malu nya. Sebenarnya dak usah malu yang amon kita ini. Kita itu malu itu biasa kena buntu sebenarnya. Dak bisa sebut nah. Tahu. Bapak Antun nih tadi aku ada boleh pantun. Ika malas pantun bowo. Jadi pantunnya nyedok padi secanteng penuh. Dicedok di dalam bunang. Berani karena beno, takut karena ditagih utang. Jadi saya melawan uang. Amun lah urusan dengan utang jadi penakut. Cuman kalau di online tuh yang butang lebih melawan deh yang kena utang. Nah itu agak lego rumus yang tuh nah, jadi ini balik ke aku kak jarang yang ngomong di ini agak gemegai pula jadi ini ngebudak-budak yang paling aku takut ke
Yang di nomor 8 tuh nah. Nomor name itu kita ikat bakal kene gitu. Oh. Nah yang nomor 4 tadi Kak Joni yang ada salah. Jadi dia tentang pengusaha namanya Telok Puyo tadi Kak. Jadi aku jadi ingat cerita tentang Telok Puyo. Wong laki bini nak makan Telok Puyo kan, cerita orang laki bini ini Kak. Nak makan lauknya Telok Puyo, ada Telok Puyo 4 diko. Jadi payo bagi deh ini kita bagi sama seri kan untuk lauk makan. Jadi bini itu tukang bagi. Laki itu tunjuk siko, dia 3. Lah ngape ku kak siko Kak? Kakak kan lah dia telok 2. Jadi adil kan. Nah itu jadi masalah komedi Kak, tergantung ngen sudut pandang. Sudut pandang itu sangat berpengaruh. Ya kebetulan nih Kak, temanya pengusaha sukses itu ya aku kan di dunia fotografi, dunia sudut pandang. Ngelalui uang sah belaga uang pasti ada sisi dia tertelik jad. Ada sajad uang pasti ada dia tertelik di sisi dia belaga. Jadi tentang sudut pandang seluruhnya Kak tergantung dengan sudut pandang Kak. Jadi kalau kamu nelik semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, itu fotografer pasti. Ngape? Pasti dia yang memakai lensa tele. Ada yang tahu fotografer ada belakang tuh anak Mbak Yuni Garel Labali. Itu fotografer, itu paham deh. Kalau bukan semut seberang lautan kelihatan, itu pasti fotografer. Kemudian cari pandang lagi, melihat ke atas, itu fotografer. Teknik low angle, ada. Jangan memandang ke bawah, itu teknik, yaitu dunia fotografer lah. Jadi cari, ya aku pacak ngeblank boleh, karena sebenarnya lah kebanyakan materi. Yang pangkal tadi kan pacak jadi materi kali. Nah, jadi dalam jadi pengusaha sukses tadi agak kurang cocok dengan materi kita Kak, stand up comedy untuk pengusaha sukses. Cuman sebenarnya aku nak ngeritik ya, pengusaha lucu. Seandainya kamu sukses misalnya Bowo atau yang pertama tadi jadi pengusaha, yang pasti sebelum dia sukses jadi pengusaha lucu, karena dia ugang komedian, pasti itu pengusaha lucu. Ya jadi udah mungkin demikian dulu ya, agak-agak ini. Kalau kita sebenarnya di BB tadi kan banyak bahan tadi yang di BB tadi kan, cari BB tadi kan aku sampai Mariati tadi aku ada lagu untuk BB yang masalah modal tadi. Sape nak mayonya dak pacak bamodel amun dak bamodal. Sape nak mayonya dak pacak bamodel amun dak bemodal. Itu baca jadi lagu yang ini Tobo tadi. Nah yang aku lali yang materi dia. Oke, demikian dulu untuk dari Mang Ucit. Ya mungkin kenaikan baru pertama, jadi mental masih belum siap, walaupun letue masih pengaruh mental boleh stand up Kak. Amun penyanyi sekedar penyanyi, amun stand up Kak banyak ini agak perlu ini. Oke, demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mursid. Ini Bang Mursid ini dia nih sehari-harinya sebagai fotografer di Alpha Studio, Bang Mursid ya. Jadi jangan pula mudah tersinggung ngawan masalah poem tuh sengeh tuh. Namun tebuk mana ada gigi tunjuk ke baik. Itu persean gua apa yang ngampuk gua enggak. Ya mungkin nyugunnya itu pakai gigi palsu kalau.
Oke, terima kasih Bang Mursid. Semoga sukses dengan Alfa Studionya. Sama-sama. Tepuk tangan buat Bang Mursid. Pegang mic kan lu? Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit nak cerita. Sebenarnya tadi malam Kak baru jadian ya. Berhubung baru jadian, nggak tahu dewek kamu kan. Segala apa yang kita lakukan, galik-galiknya romantis. Aku makan sayur kangkung bae, kulit kue ngunyah ya. Pelagi makan ayam, aku makan daging kulit, ku makan tulangnya. Oke, salam dulu ya. Selamat siang. Ugang-ugang yang lemah, kalau rumah ngunde dompet isi masih ada sen 500 logam. Kalau aku kalau rumah dompet kula tebal. Isinya DR logam, isinya kertas ansuran nayo, ansuran listrik. Oke, ada pepatah ngateke, maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izin keku perkenal ke diri. Namaku Ardiansah, biasa dipanggil Acah. Aku asli Wang Kayuare. Tapi bukan pemilik perumahan Kayuare residen kak. Senami baik, sama-sama nami Ardiansah. Tapi tidak senasib. Kalau dibandingkan dengan mecak jabatan TNI kak, dia kak lah sertu. Aku kak serbet. Bawai lagi serkat. Ada bawai lagi serkat banget. Tapi lumak dia lah jadi toke mega. Lah pengusaha sukses lah toke. Aku kak sebenarnya toke boleh. Toke dedak tapi kadang toke kadang dak. Dedak itik. Ngomong-ngomong masalah cita-cita, sebenarnya cita-cita kak kuka lalame nak jadi pengusaha kak. Mungkin terkendala dana penamean, tapi ada pikiranku lemak nih nak jadi pengusaha kak, amalah sukses. Nak melihat PB pacak, beli rumah pacak, bangun rumah pacak, beli mobil, beli motor, nak ke pasar bermobil, beli cabai, cabai lah mahal. Apalagi nak beli cabai-cabian, langsung dapat 3 gitu. Saya cabai-cabian semotor bertiga kan. Nah, beli cabai-cabian pacak dapat 3 gitu yang beli. Nah, ada pula terpikir kuka nak jadi pengusaha tanah. Karena ada kawan kuka bertanya terus, Wan, ada tak lokak tanah? Ada tak lokak tanah ya? Tak diam-diam dia bertanya. Aku kak nak jawab mak mana? Tak jawab mak mana? Dia daripada aku pening kepala, aku jawab, Wan nak lokak tanah kapelingan tak suwe. Aman nak nyuruh kuda bertanam depan rumah ambil baik. Tanah pot. Atau kedangan rumah pulau duku tanah kuburan ambil lah sekali isinya. Api malah bagi dantunya betul kan? Ada lagi terpikir kak nak jadi pengusaha kuliner karena di Sekayu kak kita lah tahu dewe di Bundaran bela banyaknya kuliner lah banyak lah berjejer makanan kak. Ada aku terpikir tapi menurutku di dunia kuliner kak banyaknya masalah karena apa? Setauku salah satu faktornya ada penyelewengan di sektor gorengan. Salah satu contoh ada oknum yang galak makan gorengan 10 mayo 2. Galak kan gitu. Kadang tuh amun orang tuannya baik ke belakang
ngambil cabi, ngambil itu cebi, apalagi ngambil cabi-cabian apa ke belakang tuh. Kadang tuh dia kap-kop makanlah 30, mayo 2 masih. Nah, di situlah aku tuh kadang tuh galak kesal. Karena soalnya aku kak ladeh bisnis gorengan kecil-kecilan. Aku tidak nak rugi kan. Nah, berhubung aku tidak nak rugi, aku ladeh solusinya. Solusinya rencana aku tuh warung gorenganku tuh nak depikku mesin USG. Selain mesin USG kak, selain pajak meriksa kandungan, dia pajak pulih meriksa gorengan dalam perut ugang. Nah, ketika konsumen kak makan gorengan tuh, dia nak mayo, ku tahan dulu, ku golek ke awak perut, ku periksa dulu, scan dulu. Tanya aku kan, Pak Usum ya ku, ngaberapa ikut makan gorengan? Jawab 2 cah, nak mudi ya ku, telik duit 30 di sikat tertilik, icat cabi beta telik ya ku. Nah, ika ada boleh janin Nah, ika janin siapa awak lanang itu tuh? Deca sebenarnya aku kak Bu Usum lah, ngakak dak yang tahu pakaian ngacak lanang nggak tahu dak aku kak sebenarnya Pak Usum gua. Dek selamat kita boleh anak lagi ya. Dek oke, terima kasih. Nama kuaca, salam tahu bunting. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ardiansa. Siap. Mudah-mudahan sama ya, mudah-mudahan senasib kita kayak gini. Oke, terima kasih. Amin. Jadi acak asli Kayuare, aku jarang tapi kelik dengan dia kan. Di mana di Kayuare? Aku Pak Umar Muhammad Yata. Oh, Pak Muhammad Yata. Jadi ngambil stand up comedy kan tahu dari mana? Dari galak muka Facebook lah. Nah, dia info Skayun lah. Ngetopnya info Skayun. Oke, terima kasih, Cak. Yo, terima kasih. Sukses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roaini. Panggilan sehari-hari Mimi. Kamu tahu enggak nama bosku? Nak tahu nama bosku? Nama bosku Mustafa. Panggilan saya apa? Papa. Papa, tahu Papa? Papa. Aku Ika, alhamdulillah, lah menjalankan bisnis di mana-mana. Lah mendiri ke sebuah perusahaan PT Cinta Sejati. Pikir kelah kamu, nak tahu. Habis kukak lah banyak IG perusahaan, akulah sampai keluar negeri. Ke Jerman. Dekat dengan Jeramatuman. Alhamdulillah sampai sekayu. Moga-moga baik kamu kak, tahu di Jerman, tahu kan? Amun kamu dak tahu agi iringku. Aku dak saja ke Jerman. Aku mesan ke apa nama itu oi? Tiket pesawat. Aku diajak ke Jerman. Alhamdulillah menemukan di pabrik situ, pabrik pikur, pabrik Cinta Sejati. Pas dak teraso aku ladang di benara, aku duduk menung. Aku nunggu orang manggil. Kalau orang ke manggil naik ke pucuk pesawat tu. Nada tahunya aku kak lah dalam pesawat bekas cus. Sampai di Jerman dak teraso tadido. Apa turun lewe. Apa datang ke situ? Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam. Ayo Bu, kita berkecimpung di bidang elektronik. Amun Ibu Roaini
mak mane menkite ke niri ke pabrik elektronik ika kalau pacak TV kak TV politrin apa itu yang Elda LD Action itu kan pabrik kita gale itu. Tahu dah kamu pabrik ku gale itu. Aman kamu dah tahu payung ngiringku, aku masih nerima pegawai. Oh ya Allah. Aman kamu tak percaya, tanya ke manajerku Mustafa. Tapi jangan salah panggil. Tak boleh manggil nama lain selain manggil papa. Asal aku tahu. Oh, reti bos manajerku kak ganteng nih ya Allah. Asekku kesemannya. Ya. Oh. Halo Pak Bos. Ku sapa Pak Bosku. Ganteng banget Pak Bos. Pak Bos bertanya pada pegawai yang lain-lain, siapa itu Mimin? Pegawai baru Pak, paling seksi. Maaf deh, pegawai baru Mimin. Emang gua pikirin kalau nama gua Mimin. Terus aku bilang ya, Pak Bos Mustafa, Pak. Aku ini Pak asisten Bapak. Masa Bapak nggak kenal sama Mimin? Mimin nih Pak asal dari Jerman. Dekatnya Pak di Jerman Jerama Babatoman. Tapi alhamdulillah berkat diangkat jadi manajer, sekarang saya diangkat menjadi istri Pak manajer. Malu aku. Malu banget aku. Aduh. Pak Bos, maaf ya Pak Bos. Aku nggak kerasa Pak Bos, aku pikir aku tidak akan menjadi permaisurimu. Pak Bos, maaf ya Pak Bos. Dulu Pak Bos cuek amat sama aku. Aku bilang, Pak Bos cuek-cuek, biar begini saya seksi Pak Bos. Seksi loh, seksi. Boyok saya aja bisa ada yang nyantel di belakang. Pak Bos, kok Pak Bos gendit sama aku? Jangan Pak Bos, aduh Pak Bos. Sayang. Pak Bos bilang ke aku, gimana kalau kamu ke Pinang menjadi permaisuriku? Terus Pak Bos, aku diangkat menjadi manajermu, gimana Pak Bos? Pak Bos, siapa penggantinya Pak Bos? Ntar kamu selingkuh Pak Bos. Pak Bos bilang, Alhamdulillah, kamu tidak akan kuduakan, cintamu cinta sejatiku. Alhamdulillah, akhirnya aku menjadi istri seorang manajer. Wow. Aku pas masuk kantor, Assalamualaikum Bu Mimi. Assalamualaikum Bu Mimi. Bu Mimi. Assalamualaikum Bu. Wow.
saya pikir saya orang yang paling terpandang. Hei, kamu tolong angkat itu minuman Pak Bos, antar ke mejanya. Rapiin dong meja Pak Bos. Aku kan permaisurinya. Alah, Bu Mimin, orang baru 2 hari jadi permaisuri udah bergaya. Kamu apa? Kupecat, pecat. Mau kupecat? Kalau tidak mau kupecat, kamu ya turuti aja perintah aku. Aku ini permaisuri, bosmu. Ntar kalau saya pecat, dapurmu tak akan berasap, tak akan ada api, tak akan ada yang ditengkei di kompormu. Bukan. Woi, ini peribahasa ibu permaisuri, manajer, seorang manajer. Tapi apanya? Habis. Mekase, assalamualaikum bini Pak Bos Ika mekase nia. Oke, terima kasih Ibu Roeni dari Babat. Dari Jerman. Dari Jerman. Jeramba Bapak Toman. Tahunya. Aku nak tanya Siko. Sebelum pergi tadi kalau minum obat belum? Obat tidur sampai dari Jerman Baban ke Sekayu Sika agak dak ketui. Apan tak bangun dari mobil, tahu-tahu lah depan di stand op komedi. Oke, terima kasih Ibu Raini. Oke, tunggu dari Sika minum obat lagi. Curug ketinggi seka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke, nama gue Farel. Umur gue 13 tahun. Benar, 13 tahun. Orang bilang gue itu kelihatan kan? Kalau gini nggak kelihatan kalau gini. Gue itu paling suka ngelihat orang penasaran. Kemarin gue ke Kayu Arah, ada yang di tempat apa itu ya? Aduh, apa ya? Penasaran kan? Nunggu penasaran ya. Rambut. Dan pengusaha sukses. Pengusaha sukses itu harus irit. Jangan kayak gue. Kayak gue. Ada memang apa tuh? Abang-abang cuanki. Gue nggak beli cuanki. Gue beli abangnya. Bang, gue beli abang. Terus abangnya ngejawab, aduh maaf deh, abang udah punya suami. Abang mau punya suami, punya istri kalau. Di situ hati gue merasa tersentuh. Ternyata abang-abang yang tadi itu, pasti kalian mikir abang yang tadi itu bencong. Tapi tidak, jokes Farel tidak semudah itu. Abang yang tadi itu jual cuanki. Aduh, ngeblank. Jadi aku nak
bikin usaha krewek supaya aku dak minta-minta lagi sama orang tua. Jadi dak minta-minta lagi. Cuma mun ku dak muat usaha kan. Misal, mak bagi duit dong, pengen ke warung. Ah, tak suwe di duit ah. Ari kak bayu mak dak nelik sen. Gue kira itu bohong. Ternyata beneran bohong. Sekarang di Sekayu udah ada tilang elektronik ya. Jadi bapak gue itu orangnya panikan. Kalau setiap kali bapak gue lewat di perempatan, itu ada lihat orang yang pakai baju hijau. Tahu kan? Bapak gue bilang, waduh, ada polisi. Pas dideketin, ternyata itu mamang ojek. Coba, kalau bapak gue itu orangnya santai, ya kan? Kalau bapak gue orangnya santai, wih, ada mamang ojek, santai. Jadi terus, bapak saya kena tilang. Waduh, kenapa ya Pak? Bapak tahu nggak kenapa bapak bisa kena tilang? Nggak tahu Pak. Silakan jawab kuis ini ya Pak. A, bapak nggak bawa bapak. B, bapak nggak bawa motor. C, bapak adalah bapak-bapak. Bapak gue bilang, saya bawa saya. Motor ada. Nah, saya nggak bawa bapak. Jadi jawabannya adalah C, semua salah. Terus Pak polisi tadi itu nangis. Bapak saya nanyain, Pak, kenapa Pak? Bapak polisinya bilang, memang semua cowok selalu salah. Pak polisinya baperan cuy, sumpah. Jadi ada kemarin gue itu minta duit sama bapak gue. Pak, bagi duit dong. Bapak gue jawab, mau kantong kanan atau kantong kiri? Gue jawab, kantong kanan Pak. Kantong kanan isinya kosong. Gue bilang, oh ya udah kantong kiri Pak. Kantong kiri isinya kantong kanan. Bapak gue ngomong lagi, berhenti di sini atau ke tirai 3. Tapi setelah yang satu ini, saya bingung. Aduh, apaan ya Pak? Tenang, di sana ada kamera, di sana ada kamera, di sana ada kamera. Kamu ada di toko kamera. Terima kasih, gue Farel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel, Kak, peserta yang paling muda. Berapa umur? 13 tahun Pak. 13 tahun, masih sekolah ya? Belum masuk sekolah ya? Belum masuk Belum, sekolah? beliau. Belum. Jadi di mana, dari mana Farel? Dari Sekayu Ikalah, tinggal di komplek GBL. Dengan siapa sih Kak? Itu ada keluarga lah. Ada keluarga? Iya. Apa galak minta sen dia dengan umak? Galak minta sen dia apa dia Kak? Galak ya? Galak, jadi yang tadi cerita dekat galak mudi jadi. Oh, terima kasih Dek Farel ya, mudah-mudahan Ya, Pak. sukses. Ya Pak. Tepuk tangan buat Farel. Lepas dulu kacamata, makin ndak grogi karena ndak telik kan, anggap beri kada seukang. Ku joget-joget dewek, ngomong dewek kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambek mawar, ngambek melati. Ku jepit di bawah kelek. Nameku Noprianti, salam kenal untuk dulur galek-galek. Nah, dulur-dulur sekalian, pacak panggilku dengan panggilan Cimot.
Aku be bingung ngapain panggil Cimot. Mungkin karena aku imut-imut ya dak. Aku wong dosen asli Sekayu, tapi berwawasan kota dan punya cita-cita jadi pengusaha kaya raya. Iya. Meskipun kuang dosen, tapi bakku pejabat tinggi lur. Tinggi nih ya, tinggi dari gubernur, menteri, wakil menteri, presiden. Tahu dak name? Tinggi bu dari bangunan. Tukang jolok telok kerenggak. Ibuku wanita karir. Karirnya di pasar, jual ayam kampus. Ayam kampus salah lur, ayam kampung maksudnya. Sekarang aku begawe di salah satu bank milik daerah Sumatera Selatan dan sekaligus pengusaha keren, meskipun tidak keren-kerenian ya dak. Bagiku keren yang cukup terkenal di kota Sekayu Angat Ika. Iya. Nah, nyiming masalah pengusaha dengan karyawan. Menurutku karyawan itu diibaratkan sebagai followers, pengikut ya. Nah, tapi kalau pengusaha itu diibaratkan sebagai leader, pemimpin. Nah, kalau ngomong ke masalah karyawan lur, aku kak 4 tahun begawe. Gaji mitulah. Karir mitulah. Itu sebabnya ngape? Karena kita suwe wong dalam alias kawan mbak. Nah, kalau kita jadi pengusaha, kita keren lur. Asik. Ngape asik? Karena kita pacak ngatur waktu dewe, ngatur keuntungan dewe dan rugi teguk dewe. Nah, tapi kalau kita jadi karyawan susah lor jadi karyawan. Kita harus contoh ya kumika nah. Nak lomba be susah nih minta izin. Maju, mundur, cantik. Maju, mundur, cantik. Untuk izin dengan bos. Nah, izin be harus nyelit dulu baru diizin kenyanya. Mendak tuh tidak boleh. Jam begawe. Tapi men pengusaha kita bebas. Ya. Tapi sebagai karyawan dengan pengusaha kita harus pacak-pacak ngatur waktu. Iya. Waktu untuk kerja, waktu untuk jualan, dan waktu untuk ayang. Iya ayang ijal. Kalau ayang ijal asik sendiri. Ayang. Iya. Ya kan enak, asik loh jadi pengusaha itu ya dak. Tapi harus pintar-pintar bagi waktu. Kalau kita kerja tempat lain. Tapi kalau kita pengusaha dewe, cak uja ayang ijal tuh, ayang ijal, ya dak. Kalau kita jadi pengusaha dewe, jadi bos dewe, pemimpin dewe, pacak nonjok beja yang ijal. Tuh. Ada yang. Nah, betina di zaman era globalisasi ini cak susah nih ya nuntut gawe, ya contohnya bae, ya kita kak kalah saing dengan lanang, ngape kalah saing telek bae, ya mulai dari Kayuara Grand Resident, ownernya lanang, mulai dari aplikasi Yongjek, ownernya lanang, mulai dari Info Sekayu, terus PT Banyuasin Elektronik, Bank Sumsel Babel, segale-galeknya pemimpinnya mana betinanya? Padahal dulur-dulurku galek-galek, betine kak sangat potensial dibanding ke laki-laki. Ngapem itu? Betine ngomong itu wae, lepas jadi sen, bener gak? Nah, apalagi yang sekarang lagi viral dek, si kok bagi duwe. Nah kadek kalah kita dengan betine tuh coy, kadek kita kalah sebagai betine. Iya dak? Nah kemudian dolor-dolorku galek di zaman globalisasi kak, di zaman semodern nih kak, betine yang berpenampilan cantik, berpenampilan menarik, itulah B aja. B aja. Era lah B aja. Ndak pakai uang lagi karena cantik mika tipu-tipu. Same cak casing HP Cine. Casingnya bagus, rengke, tapi hasilnya jad.
itu diibarat ke dengan lanang yang galak ngejim tapi pengangguran. Dikiranya kita betine kak kenyang apa nilai ototnya baik. Tidak lur. Kita kenyang kalau nilai isi dalam dalam dompet tapi ya. Otak ngeras otak selangkangan galek kamu gak? Dalam dompet. Nah, maka dari itu dulur-dulurku sekalian, karena aku kak berjilbab, jadi aku berinovasi untuk buka usaha bisnis sehingga aku bisa jadi pengusaha yang keren dan sukses. Ya. Nah, zaman sekarang tuh loh, Rek, yang lagi tren sekarang tuh namanya hijab Malai dan hijab monokrom. Nah, aku buat inovasi baru yaitu hijab monogami, mangken laki dak bini lagi. Nah, atau mungkin kage aku buat inovasi baru yaitu hijab yang pacak buat kita ngajak kita keliling dunia, yaitu hijab monopoli. Nah, jadi kan amal lagi bete galau, ya putus ke kuleh, bentang ke jilbab, jemen monopoli. Nah, berkeliling lah ke dewek kau di dunia, keliling-keliling dunia, ya dak? Nah, oleh sebab itu loh, Rek, aku ada pesan sedikit. Untuk jadi pengusaha sukses itu lor, perlu kerja keras, perlu skill, ada kemampuan daya tarik. Mak mana caranya kita pacak ngolok konsumen makin tertarik dengan dagangan kita, ada. Nah, jadi pengusaha keren dan sukses itu pula harus kerja keras dan tidak mengenal gengsi, karena sukses itu tak perlu berdasi, yang penting berpenghasilan sendiri. Ya, nih cak contohnya lur. Nah, meskipun aku karyawan bank, tapi aku punya usaha dewe, namanya Cimot Galeri. Ya, nah untuk sistem pengantarannya kami galak lempar ke aplikasi Yongjack. Nah, untuk pemasarannya kami masuk ke Info Sekayu, karena Info Sekayu kak lah terkenalnya dulu lah sampai ke Palembang, ke Jerman, Cok Jo, Bebek Mimi tadi. Nah, mungkin itu baik penampilan dariku. Maklum baik aku kak konsepnya baru dari malam tadi. Naftar tanggal 5 langsung konsep lanak sebal, lanak serem kertas kantor pinteku. Oleh nulis salah terus singgonya. Suruh tampil nomor 1 kaki dulu kak. Jekuk kamu dak telek jempolku yang dalam sepatu kak lengacung ke belakang. Saking ke groginya. Mungkin itu baik. Makan biskuit bungkusnya basah. Jadilah wanita berduit karena yang cantik sudah biasa. Cuci tangan sampai bersih. Semoga besok bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nopri, Bu apa Neng? Neng. Oh Neng, berarti masih jomblo? Jomblo. Jomblo. Jal Pak mana ya? Jal. Ladai tadi dia yang lale oleh panggil ayang. Amon akor pacak bae dia. Laju dia tuh. Jadi siap ke bae. Dari mana Cimot kak? Dari Sekayu asli 2 kelinci. Dua kelinci. Sekayu asli 2 kelinci. Oh asli 2 kelinci. Oh, agak ada nyambung. Lah petang, lah tampil terakhir. Lah banyak yang tidur. Oke, mudah-mudahan sukses buat Neng Cimot. Iya, terima dengan kasih. usahanya juga. Terima kasih. Sama-sama. Tes. Nggak usah ego pakai stand ya. Agak aku cek member JKT. Nah, I love you. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, sama seperti peserta yang lain tadi perkenalan diri ya. Jadi nama saya Afif, nama panggilan Muhammad Afifuddin. Oke, jadi ini sebenarnya saya ditodong nih ceritanya. Jadi ditodong tadi nggak pengen niat ikut, cuman lihat
kayaknya peserta lain lucu-lucu semua ya. Apalagi dari ibu-ibu tadi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu tadi, luar biasa sekali. Supporternya banyak sekali. Jadi ingat pertama kali stand up di Sekayu ya. Kalau nggak salah 2014. Itu waktu itu 2000 kasat mata yang datang. Jadi nggak ada penonton. Yang nonton temen semua. Temennya temen, temennya temen. Mengasih materi, lucunya lusa. Materinya nggak nyampe. Karena apa ya, masyarakat kita belum siap. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada wadah yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ardiansa Iyang 2024. Alhamdulillah bulan depan nggak bayar angsuran. Skip kalau Pak ya. Oke, jadi saya ngewakilin perumahan Kayuara Grand Residen di belakang. Kalau kalian lihat rumah-rumah yang di depan itu luar biasa semua, rumah-rumahnya bagus. Kalau saya yang kebetulan paling belakang sekali dekat retensi, tapi tetap bangga jadi warga Kayuara Grand Residen. Tepuk tangan lagi-lagi buat kalian semua, luar biasa. Jadi ngobrolin soal pengusaha gitu ya. Jadi kebetulan juga saya ngeritis usaha fotografi, alhamdulillah nggak jalan. Alhamdulillah. Iya karena vakum kemarin kena badai pandemi, aku rasa juga tadi ada ibu-ibu yang cerita luar biasa perjalanannya selama pandemi tetap bisa merilis usahanya luar biasa. Oke, jadi pertama kali materi yang gue bawain waktu di Sekayu itu ingat banget bahas soal tempat tongkrongan di Sekayu. Jadi saya masuk Sekayu itu 2012. Alhamdulillah waktu itu tuh bener-bener belum rame. Jadi masih belum banyak tongkrongan kayak sekarang, luar biasa udah banyak. Dan kita doain nih di depan kita nih ada tanah kosong nih, bakalan jadi tempat nongkrong kita nanti ke depannya. Tepuk tangan buat Ardiansa Iyang. Ingat sekali lagi 2024, ya angsuran gratis lagi bulan depannya. 2 bulan gak usah bayar. Oke, jadi buat jadi pengusaha itu nggak mudah ya. Mungkin ada beberapa temen yang sudah coba buat usaha sendiri. Yang pasti jatuh bangun, yang pasti susah. Harus ngadepin klien, apalagi kalau misalnya ketemu klien di Sekayu nih banyak nih ragamnya nih. Ada yang suka jatuhinnya tuh bener-bener dijatuhin gitu ya. Jatuhinnya tuh bukan secara ini ya, tapi secara gaib. Bener, bahaya. Tapi luar biasa Sekayu sudah sangat berkembang, luar biasa. Kemajuannya juga luar biasa, makin banyak ini orang-orang yang sudah berpikiran luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Musi Banyuasin. Oke, jadi sebenarnya saya nggak punya materi nih, nggak punya persiapan, cuman ikut ngeramein aja, nggak niat menang juga karena alhamdulillah nih Allah sudah buat saya bisa berada di posisi ini. Jadi saya nggak punya lagi bahan untuk ditertawakan. Oke, jadi itu aja. Terima kasih untuk semua kalian. Terima kasih sudah ikut meramaikan acara ini. Salam dari rekan-rekan kita yang alhamdulillah sekarang sudah vakum semua, nggak tahu kemana. Terima kasih, selamat datang di komunitas stand up comedy Sekayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Apip. Pak Apip nih dulu pernah ikut stand up comedy dia ini, jadi emang sengaja diundang buat ya nambah-nambah sedikit wawasan lah. Kalau mudah-mudahan stand up comedy ke depan ini tambah banyak peminatnya. Jadi masalah cicilan pacak diatur itu kaki. Yang penting kaki langsung mayup sok. Oke, terima kasih Pak Apip. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini aku juga grogi sebenarnya. Nah, kamu ngapa cak? Sebenarnya aku sama beca Kak Apip tadi dipanggil secara mendadak suruh mekot stand up comedy competition. Nah, maksud dan tujuan ini semoga untuk meramaikan apa-apa yang ada di kota Sekayu kita ini.
Nah, ada temanya menjadi pengusaha sukses, ya dak? Nah, untuk menjadi pengusaha sukses tuh ada kata wong tuh apa namanya? Bekal. Nah, nak jadi pengusaha atau nak jadi itu ada modal. Nah, sama baik cak kita nak pergi, ya dak? Misalkan dari Jerman tadi, ya dak? Dari Jerman, mana? Jeramba Toman. Kan nak ada bekal, ya dak? Nah, sama baik nak jadi pengusaha. Salah satu bekalnya yaitu duit. Ya dak? Coba Bapak Ibu, ada duit dak? Nah, suwe sama baik berarti. Lah, kalau nak jadi pengusaha tuh ada bekalnya duit. Nah, D itu yang pertama apa? Doa. Nah, jadi kan sebelum maaf ngomongnya mungkin Bapak Ibu lah dari rumah tadi lah berdoa, ya Allah, minta aku menang di stand up comedy Kak. Nah, itu salah satunya untuk jadi pengusaha itu adalah modalnya duit. Pertama doa. Yang kedua usaha. Mustahil kalau kita doa terus di masjid atau di rumah ba'da sholat, ya Allah minta rezeki, tapi tidak usaha, sama bohong, ya tak? Nah, doa diiringi dengan usaha. Yang ke habis itu I itu istiqomah. Nah, bukan istri. Istiqomah dalam artian tuh continue. Nah, secara konsisten. Nah, apa yang untuk konsisten? Kalau kita nak niat berusaha tuh konsisten. T yang terakhir tawakal. Nah, jadi tipsnya kawan-kawan, kalau nak usaha atau nak apa-apa diiringkan dengan duit. Bukan duit kertas atau logam, tapi sama duit tadi lah. Doa, usaha, istiqomah, sama tawakal. Moga-moga apa yang kita ijabah atau yang kita cita-cita ke dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, di stand up ini aku juga grogi nih. Apa yang sama kawan-kawan yang tadi dari awal mungkin sampai yang terakhir, aku yang terakhir mungkin grogi kalau apa yang nak diomong ke nih. Nah, itu tadilah mungkin pesan aku. Tema tadi nak pengusaha sukses itu tadi ada modal atau ada itunya duit. Nah, mungkin itu baik. Apa-apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan peserta dapat diambil hikmahnya sama diambil manfaatnya. Istilahnya ambil yang baik, jauhkan yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Didi, dia nih cita-citanya sebenarnya bukan jadi stand up comedy, tapi nak jadi ustadz. Cuman mungkin belum masak kan istilahnya. Mudah-mudahan Pak Didi sukses ya selalu. Oke, itu peserta terakhir tadi. Mungkin ada yang tidak datang tadi berpikok. Ika, peserta masih komplit apa? Masih ya. Nah, ini audisi kita cukupkan sampai saat ini. Nanti peserta-peserta mohon kita nanti berfoto bersama. Setelah itu nanti kami akan umumkan, nanti panitia akan memberitahu 5 orang yang akan masuk dan ikut bertanding kembali pada malam hari nanti besok malam. Besok malam jam 7 malam nanti akan diinformasikan oleh panitia 5 orang yang masuk ke dalam babak selanjutnya. Nanti dari 5 itu nanti akan dipilih 3 orang untuk menjadi pemenang juara stand up comedy competition tahun 2022
yang kita selenggarakan hari ini. Jadi kepada kawan-kawan peserta, nanti tunggu saja, amon tidak dikabari berarti tidak dapat. Ada. Tapi kalau nanti dikabari sama panitia untuk hadir lagi, kalian persiapkan lagi, tapi materinya tidak kami beri. Materinya akan dikasihkan begitu kalian tampil kembali. Dan nanti mungkin kemungkinan nanti diacak. Jadi di sini silakan nanti kita foto bersama, dan mudah-mudahan saya ucapkan sekali lagi kepada para peserta terima kasih atas partisipasinya. Saya yakin acara stand up comedy ini ke depan akan semakin ramai lagi. Tadi saya lihat juga mantau dari live streaming kita kurang lebih 100-150 yang melihat acara ini secara konsisten. Jadi kurang lebih 100-150 orang melihat terus konsisten. Tidak pindah-pindah, tegal-tegal dia nontonnya, tapi dia melihat dari awal sampai dengan akhir sekarang masih. Nah, inilah bukti bahwa walaupun mereka tidak hadir di sini, tapi mereka melihat bagaimana acara ini bisa berlangsung. Dan terima kasih, acara ini bisa berjalan dengan sukses. Yang dari Babat, jangan lali baliknya balik ke Babat, jangan balik ke Palembang. Kaki kamu langsung balik ke Palembang, balik ke Babat, jangan ngulang ke Palembang. Yang balik ke Randi. Saya Cimot tadi langsung ngundel lagi, begawe lagi. Bowo yang ngerasa tadi paling belaga jadi ada. Mudah-mudahan lagi tetap jadi belaga. Yang kurang nyebut R, yang sename denganku, lagi sami-sami pacak sukses. Dan yang lain-lain tadi Sarini yang dari Jerman tadi Kak jauh nggak tapi entah naik AP ke Sika, AP berkereta, ada. Coba dia minum obat tadi ya. Jangan lali minum obat. Oke, terima kasih ya para kawan-kawan. Nanti silakan peserta adik di sini. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa warna tersendiri buat Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagi ya, 1 komedi Damuba. Lagi kalau? Lagi. Sekali lagi tak kena ni ya. Itu ngomong macam tadi tu 1, 2, 3. Setan Lagi. Kurang kompak. Nah, Oke. Stand up comedy tahun 2022 The Amuba Entertainment. Competition 2022 The Amuba